Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Dalam kesempatan ini saya mengajak kepada kita semua untuk kita coba kita membaca sebuah kitab, judulnya itu At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Jadi penjelasan tentang adab-adab mengemban Al-Quran yang ditulis oleh Al-Imam Al-Allamah Al-Mujtahid, seorang imam, seorang ulama yang ahli ilmu, Al-Mujtahid yang menjadi pembaharu, namanya Muhyiddin Abi Zakaria Yahya ibni Syarafin Nawawi. Itu Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syarafin Nawawi yang dikenal dengan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang hidup tahun 1336 sampai 136 sampai 676 Hijriah. Kita langsung saja kepada bab yang pertama, yaitu babul awal. Bab yang pertama yaitu isinya adalah fi atrafin min fadilati tilawatil Quran wa hamalatihi. Tentang beberapa segi daripada keutamaan membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Segi-seginya, Allah SWT berfirman, qala Allahu azza wa jalla, Allah subhanahu, Allah yang maha mulia, yang maha agung berfirman, apa kata Allah? Innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirron wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Ini firman Allah SWT berbunyi, inna sesungguhnya alladzina orang-orang yang yatluna membaca kitab Allah, yakni Al-Quran, wa aqamus sholat, dan mereka menegakkan sholat, wa anfaqu, dan mereka berinfak, menginfakkan, membelanjakan, mimma, dari sebagian apa yang rozaqnahum, kami rizkikan kepada mereka, sirron, baik itu rahasia, sembunyi-sembunyi, wa alaniyatan, maupun terang-terangan, alaniyah, i'lan itu terang. Kemudian ini sudah menjadi bahasa Indonesia, itu iklan, itu dari bahasa ini. I'lan itu pengumuman, diumumkan, terang-terangan maksudnya. Jadi boleh berinfak itu
rahasia dan terang-terangan boleh. Rahasia untuk menjaga keikhlasan, ya kan. Kalau alaniyah itu terang-terangan, itu untuk memberi contoh, memberi teladan, memotivasi yang lain untuk juga mengikuti perbuatan baik tersebut yang sama, ya. Yang kemudian semua itu dilakukan tidak lain adalah yarjuna, mereka itu mengharapkan, ya, tijaratan, bisnis, perdagangan, lan tabur, yang tidak akan pernah tabur, bangkrut, rugi, ya. Jadi bisnis yang tidak akan pernah bangkrut, ya, lan tabur, dan tidak akan pernah rugi, itu apa? Yaitu membaca Al-Quran, banyak-banyak membaca Al-Quran, itu kemudian mendirikan sholat, banyak-banyak sholat, kemudian yang ketiga itu berinfak di jalan Allah dari rezeki yang Allah rezekikan. Nah, itulah bisnis yang tidak akan pernah merugi, ya. Kalau bisnis yang lain banyak rugi, sering rugi, tapi kalau ini dijamin. Kalau belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, belajar terjemah Al-Quran, ya, kemudian belajar tafsir, rajin sholat sunat, sholat wajib, sholat sunat, infak, sedekah. Ini bisnis semua yang nggak pernah rugi, yang nggak akan mendatangkan kerugian bagi orang yang melakukannya. Itu semuanya sudah diberi keuntungannya oleh Allah nanti, kalaupun tidak di dunia, tidak di akhirat, insya Allah, ya. Liwafiyahum ujurahum, agar supaya Allah itu memenuhi kepada mereka ujurahum, ganjaran mereka, pahala mereka, ya, wa yazidahum, dan Allah menambahkan untuk mereka min fadlihi, dari karunia-Nya. Allah tambahi karunia. Selain bisnisnya nggak rugi, Allah tambah lagi, tambah karunia. Pokoknya kita yakin apa itu tambahannya. Allah yakin, kita yakin Allah memberikan tambahan. Innahu, sesungguhnya Allah itu ghafurun, maha pengampun, syakurun, maha mensyukuri, artinya maha berterima kasih kepada hamba-hambanya yang beramal soleh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini, ya. Warawaina, dan kami meriwayatkan an Utsman bin Affan, dari Utsman bin Affan, sahabat Rasulullah SAW yang menjadi khalifah yang ketiga. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, ya. Semoga Allah meridhoi Utsman bin Affan ini, ya. Qala, Utsman bin Affan mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda. Bagaimana sabda Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Rasulullah mengatakan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran, ya. Jadi jangan gengsi menjadi orang yang belum bisa baca Quran, ya, usia udah dewasa, udah tua, tapi belum bisa. Jangan malu-malu kita belajar Al-Quran. Karena apa? Ini sebaik-baik manusia. Khairukum, menurut pandangan Allah, di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu orang yang mau belajar Al-Quran. Mau belajar Al-Quran, wa 'allamahu, dan setelah bisa dia mengajarkannya. Nah, ini kata Nabi, sebaik-baik manusia ini orang yang mau belajar Al-Quran dan orang yang pengajar Al-Quran. Jadi jangan gengsi kalau kita kemudian ditanya orang apa profesi saudara, nah, kemudian kita mengatakan saya cuma guru ngaji.
Seharusnya justru kita bangga. Karena kita apa? Karena kita menjadi ya penerus penyambung lidah Rasulullah untuk menyampaikan, untuk mengajarkan Al-Quran, untuk menjadi manusia yang terkategorikan sebagai manusia yang terbaik ya, menurut pandangan Allah SWT. Rawahu al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. Nama panjang dari siapa? Yang kita kenal dengan Al-Bukhari, Imam Bukhari ya, yang lahir di Bukhara ya. Fi sahihihi, yang ditulis di dalam kitab sahihnya, namanya Sahih, kitab Sahih Bukhari. Ada Sahih Muslim, ada Sahih Bukhari. Ini hadis ini tercantum di Sahih Bukhari. Alladzi huwa ashahul kutub, yang mana Sahih Bukhari itu adalah ashahul kutub, kitab yang paling sahih ba'dal Quran, setelah Al-Quran. Demikianlah kata Imam Nawawi. Kemudian yang kedua, ini ada penjelasan sedikit ya, yang ini perlu juga kita sampaikan. Ini ada catatan kaki yang pertama, wa anfaqu, berinfak, yang mereka berinfak. Di sini infak yang dimaksud adalah al-infaqu al-mamduhu, berinfak yang dipuji itu fi syar'i, menurut syarak, dalam pandangan syar'i, dalam pandangan syarak, dalam pandangan agama adalah ikhrajul mal fi ta'atillah ta'ala, mengeluarkan harta kita dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, lantabur, tidak akan pernah rugi. Tijaratan lantabur, bisnis atau perdagangan yang tidak pernah rugi. Itu perdagangan apa ya? Kan kebanyakan perdagangan pernah rugi ya. Ya seperti itu. Kalau ini tidak pernah rugi apa? Lantuh dika watuh sirah. Tidak pernah akan binasa ini, tidak pernah akan hancur, tidak akan pernah rusak bisnisnya. Nah gitu. Kemudian wa an Aisyah radhiyallahu anha, dan diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, Aisyah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersabda. Apa kata Rasulullah? Rasulullah mengatakan, alladzi yaqra'ul Qur'an ya, orang yang membaca Al-Quran ya. Alladzi yaqra'ul Qur'an, orang yang membaca Al-Quran, wa huwa mahirun bihi, dan orang itu mahir, pandai bihi, dalam membaca Al-Quran, maka orang seperti ini ma'as safaratil kiram al-baroroh, bersama atau beserta as-safaratil kiramil baroroh. Safaro al-kiram baroroh apa? Ini ada catatan nomor 1 ini ya. Itu dijelaskan di sini. As-safaroh maksudnya adalah al-malaikatu al-katabatu ya. Malaikat yang selalu mencatat. Ini malaikat sekretaris nih, mencatat amal semua kita ini. Itu menyertai kita. Al-baroroh, baroroh itu jam'u barun, jamak dari kata-kata barun yang artinya berbakti. Al-baroroh berarti yang suka berbakti kepada Allah. Nah, apa berbakti yang dimaksud? Bahwa al-muti'u, yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Nah, ini apa penjelasannya? Walladzi yaqra'ul Qur'an, dan orang yang membaca Al-Qur'an, wa yata, dan dia itu tersendat-sendat, dia ya merasa sulit, yastaddu alaih wa yasukku alaih kan. Ya merasa berat, susah baginya fihi, di dalam membaca Al-Quran itu. Wa alaihi syakun, dia ini tersendat-sendat, dan dia dalam membaca itu syakun, merasa
sulit, merasa berat, ya. Lahu ajroni, maka bagi orang itu, bagi orang yang sulit membaca Al-Quran, tetapi semangatnya tetap kuat, kepingin betul bisa dan lancar membaca Al-Quran, tapi belum lancar juga, apalagi lidahnya sudah tua, lahu ajron, maka dia akan mendapatkan pahala 2 kali lipat. Jadi pahalanya itu ajron ganda, bukan 1 tetapi ganda, double pahalanya itu ajron. Rawahul Bukhari, juga diriwayatkan oleh Bukhari, wa Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim An-Naisaburi. Nama lengkapnya itu Imam Muslim, nama lengkapnya adalah Abul Husain, bapaknya Husain. Namanya bapaknya Husain Muslim, namanya Muslim. Pak Muslim Ibnul Hajjaj, putranya Hajjaj. Muslim bin Hajjaj. Nah, Hajjaj itu ibni Muslim, putranya Muslim lagi. Putranya Muslim lagi, An-Naisaburi, yang lahir di Naisabur. Fi sahihihima, di dalam kitab sahih keduanya siapa? Al-Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari dan Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, ya, dan Sahih Muslim. Kemudian berikutnya, wa'an Nabi Musa al-Ash'ari, diriwayatkan dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, Abu Musa mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah SAW mengatakan, mathalul mu'min, perumpamaan orang yang beriman, alladzi yaqra'ul Qur'an, yang mau membaca Al-Quran, itu masalul utrujah, seperti bunga utrujah. Bunga utrujah itu, ya, bidomil hamzah warra, utrujah, dibaca hamzah, dibaca doma hamzahnya, dan huruf roknya utru, ya. Waya ma'rufah, dan itu sudah terkenal, ya, sudah dikenal, ya. Qala al-Jauhari mengatakan, qala Abu Zaid, berkata Abu Zaid, wa yuqalu turunjah, ada yang juga mengatakan menyebut bukan utrujah tapi turunjah. Wa bi Sahih Bukhari, dalam Sahih Bukhari itu, fi kitabil atimah, dalam kitab yang membahas tentang makanan, di hadal hadis, mengenai hadis ini, masalul utrunjah, ada yang bilang utrujah, ada yang bilang turunjah, ada yang bilang utrunjah. Pokoknya bau yang harum, yang semerbak harumnya, dan rasanya pun enak, ya, buahnya pun enak, ya, seperti itu, ya, kama. Terus kemudian apa lagi? Rihuha thayyibun, jadi, ya, namanya buah utrujah itu rihuha thayyib, baunya itu harum, harum, seperti kalau kita mencium bau-bau buah-buahan yang harum, misalnya kalau mangga yang ranum yang harum, seperti itu. Wa ta'muha thayyibun, dan rasanya juga enak, rasanya lezat, baunya sedap, seger, nikmat, rasanya apalagi, ya. Itu orang mukmin yang rajin membaca Al-Quran itu diumpamakan oleh Rasulullah seperti itu. Yang kedua, wa masulul mukmin, dan perumpamaan orang yang beriman mukmin, alladzi la yaqra'ul Quran, tapi enggak suka baca Quran, kurang itu baca Qurannya. Itu masalut tamro, ya, seperti buah kurma, ya. Seperti buah kurma, ya. Larikhalah. Buah kurma itu larikha, enggak ada baunya lah baginya. Enggak ada baunya. Wa ta'muha kulun, tapi rasanya itu manis. Rasanya manis walaupun enggak ada baunya.
itu orang beriman yang tidak rajin membaca Al-Quran. Kemudian wa masalul munafiki, kalau orang munafik itu perumpamaannya adalah alladzi yaqra'ul Quran. Munafik tapi rajin baca Quran. Yaqra'ul Quran, yang baca Quran adalah masalur royhanah, seperti bunga namanya bunga royhanah. Makanya ya jangan dikasih nama anak kita royhanah. Royhanah jangan, ini nama bunga ini. Rihuha thayyibun, baunya itu sedap. Ya. Wa ta'muha murun, tapi rasanya enggak enak, pahit. Rasanya pahit. Ya, artinya orang munafik yang baca Quran tidak dilaksanakan, cuma dibaca-baca saja. Wa masalul munafiki, dan permono orang munafik alladzi la yaqra'ul Quran, sudah munafik tapi enggak juga dan tidak juga mau membaca Al-Quran. Nah, seperti itu. Kama salil khandolah, seperti bunga khandolah. Bagaimana bunga khandolah itu? Bunga khandolah laisa laha rihun, baunya enggak ada, tidak ada baginya rihun. Laisa laha rihun, tidak ada baginya rih, bau. Nggak ada harum sama sekali, nggak ada harumnya, dicium-cium nggak ada baunya. Nah, apalagi wa ta'muha murun, sedangkan rasanya ta'muha murun, pahit. Ya. Nggak ada baunya, nggak ada bisa diambil manfaat, buahnya juga pahit. Ya. Demikian hadis yang diriwayatkan oleh Rawahul Bukhari, oleh Imam Bukhari, wa Muslim dan Imam Muslim. Berarti dia muttafaqun alaih. Kemudian wa'an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, innallaha ta'ala yarfa'u bihadzal kitab aqwamuha, sesungguhnya Allah Ta'ala itu artinya yang maha tinggi. Yarfa'u, Allah mengangkat bihadzal kitab, dengan adanya kitab suci Al-Quran ini, aqwaman, banyak kaum yang diangkat derajatnya oleh Allah. Karena apa? Karena adanya Alkitab ini, yaitu Al-Quran. Asal mereka mau mempelajari dan mengamalkannya, maka kaum itu akan menjadi kaum yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yada'u bihi akharin, dan merendahkan dengan Al-Quran itu akharin, orang-orang lain yang tidak beriman, yang kafir, yang musyrik, ya, yang Yahudi dan Nasrani. Hadis diriwayatkan Imam Muslim dalam kitabnya. Kemudian wa'an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai Abi Umamah Al-Bahili. Qala Abu Umamah mengatakan, sami'tu, aku mendengar Rasulullah, utusan Allah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah memberikan kesejahteraan kepada beliau, wasalama, dan keselamatan, yaqulu, beliau mengatakan begini, iqra'u al-Qur'ana, bacalah kamu semua Al-Quran, bacalah. Ya, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi, karena sungguhnya Al-Quran itu yang kita baca itu ya'ti, akan datang, yaumal qiyamati, pada hari kiamat nanti, syafi'an, memberi syafaat, di ashabihi, bagi para orang yang membaca dan mempelajari dan mengamalkannya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian wa'ana ibni Umar radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, yaitu siapa? Ibnu Umar dan Ibnu Umar.
Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qol, Nabi bersabda, la hasada, gak boleh kita itu dengki, iri, hasad, illa fisnataini, kecuali dalam dua hal saja yang diperbolehkan untuk kita itu hasad atau iri. Pertama, rajulun atahullahul Qur'an, laki-laki yang diberi oleh Allah Al-Quran, fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar, kemudian dia berdiri bihi dengannya, dengan Al-Quran itu dia hafal, ana al-laili sepanjang malam, wa ana an-nahar dan sepanjang siang hari, subuh, zuhur, asar. Wa rajulun, dan laki-laki atahullahu malan, orang yang diberi oleh Allah malan, harta, fahuwa yunfiquhu, kemudian dia berinfak dengan harta tersebut, ana al-laili sepanjang malam, wa ana an-nahar dan sepanjang siang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim tadi sudah disinggung. Kemudian berikutnya adalah warawainahum aidon, dan kami meriwayatkannya juga, min riwayat Abdullah bin Mas'ud, dari jalur Abdullah, dari riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi beliau. Siapa Abdullah bin Mas'ud? Beliau mengatakan, la hasada, tidak boleh kita itu iri, dengki, apalagi yang diri cuma drum bocor, ya, kursi rusak, ya. Illa fisnataini, kecuali dalam dua hal saja. Apa yang pertama? Ya, apa yang kedua? Dua yang pertama, rajulun, laki-laki, atahullahu malan, Allah berikan kepadanya harta, fasallatuhu ala halakatihi fil haqi, kemudian dia itu, ya, dikalahkan, ya, dengan harta itu, dia dikuasai oleh harta itu, kemudian ya harta, ya, untuk apa? Untuk harta itu kemudian membinasakan dia fil haqi, ya, dalam hal kebenaran, tidak mau belajar kebenaran, habis waktunya karena diberi harta, ya. Warujulun, yang kedua adalah atahullahu hikmatan, Allah beri hikmah kepadanya. Jadi laki-laki yang Allah beri hikmah, fahuwa yakdi biha, kemudian dia, ya, setelah diberi hikmah itu dia tunaikan hikmah itu, wa yu'allimuha, dan dia mengajarkan hikmah itu kepada orang lain, itu mengajarkan Al-Quran, ya. Nah, ini berhubung masih panjang, nanti akan kita sambung lagi. Kita sudah sampai berapa ini? Sampailah hasada itu, ya, halaman 42 yang paling atas. Insyaallah kita akan lanjut lagi. Demikian, semoga segala kita dimaafkan oleh Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.